Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونبقى في الدارين آمين في كتابه مقاصد حلقة التعليم إلى وسائل المقصد الثالث أن يكون للمعلم نظر في أوقات الطلاب وكيف يقضونها وتوزيعها على مطالعة وزيارات ومشاركة في مجالس الخير الذي تعقد في البلد وصلات ومشاركات في ألعاب وسواها مع ملاحظة النية والكيفية. Yang ke-14, hendaknya seorang guru memerhatikan di dalam waktu-waktu santri bagaimana mereka menjalankannya. Wa tauzi'uha, dan bagaimana mereka membagi waktu-waktu ala mutala'at untuk mengulang-ulang pelajaran, wa ziyarat untuk berziarah ke tokoh setempat atau ulama setempat, wa musyarakat, dan di dalam berpartisipasi fi majalisil khair, dalam majlis-majlis kebaikan allati tuqad bil balad, yang dibuat di daerah itu. Wasilat, yaitu silaturahmi, wa musyarakat, dan bergabung fi al-ab, di dalam permainan, wasiwaha, dan selainnya, ma'a mulahadhatin niyah wal kaifiyah, bersama memerhatikan niat dan cara. Ada waktu yang diatur oleh guru, oleh kiai, oleh pesantren. Jam belajar, jam sholat, jam mengulangi pelajaran. Akan tetapi pasti ada waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong, yang itu adalah kelonggaran dari kiai atau pesantren untuk para santrinya. Lah, waktu longgar itu setiap guru atau kiai harus memerhatikan dalam setiap santrinya di dalam melakukan perbuatan di dalam waktu luang itu. Gunanya, kalau misalnya
ternyata di waktu luang itu tidak dimanfaatkan benar oleh santrinya, maka guru hendaknya menegur dan mengingatkan mereka untuk memanfaatkan waktu tersebut. Agar santri itu benar-benar menghargai waktu yang luang, yang kosong, untuk dimanfaatkan hal-hal yang diperlukan untuknya. Misal, itu kalau digunakan untuk istirahat, bagus untuk santri. Tapi dipakai sama dia main, ngobrol, dan semisalnya. Yang akhirnya waktu itu karena dia tidak pakai sebenarnya yang diinginkan oleh guru misalnya, walaupun itu adalah waktu yang dibebaskan, bisa mengganggu waktu yang diatur oleh gurunya. Misal jam 3 harus bangun, jam 3 malam harus bangun. Ada waktu yang kosong yang semestinya keinginan gurunya dipakai untuk istirahat. Entah itu tidur atau berbaring agar fresh ya, tubuhnya ya, agar tidak payah untuk nantinya. Lah ini karena nggak dimanfaatkan benar, dia asik ngobrol atau main, jam 3 dibangunin sulit, dibangunin butuh berulang kali. Setelah itu bangunnya pun terpaksa, tapi kegiatan yang dilakukan saat itu dia sambil tidur. Nah, karena itu harus perhatian. Bukan benar, bukan waktu belajar, bukan waktu untuk mengulang pelajaran, tapi kalau nggak diperhatikan, mereka tidak memanfaatkan dengan baik waktu itu. Akhirnya mengganggu kegiatan yang ada. Kegiatan yang ada. Karena waktu yang dimiliki oleh santri itu sangat-sangat berharga daripada waktu yang dimiliki pada umumnya orang. Karena kesempatan waktu untuk belajar itu sulit diulang dan bisa dikatakan mustahil untuk diulang. Orang tua kita misalnya yang dulu duduk di pesantren banyak menyanyiakan waktu, kemudian kepingin belajar kembali seperti tatkala di pesantren, sulit. Kenapa? Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, yang akhirnya dia manfaatkan waktunya hanya untuk menghadiri pengajian, rutinan, dan yang lain sebagainya. Lah agar tidak terjadi seperti itu, setiap guru itu harus memerhatikan apa yang dilakukan muridnya sekarang ini. Oh, banyak yang nongkrong, banyak yang ngobrol, banyak yang main. Oh, sebab ini mereka ketika kegiatan ini, kegiatan itu banyak yang lemes, banyak yang ngantuk, banyak yang nggak selera, nggak gairah dalam. Nah, ini kan berarti perlu apa? Diperhatikan. Nah. Kadang juga bukan waktu untuk istirahat, tapi dikasih kelonggaran untuk apa? Dimanfaatkan, membuka, walaupun itu bukan menjadi kewajiban,
membuka dari kitab ke kitab. Karena ketika kita masih belajar itu harus banyak membuka kitab ke kitab. Tidak puas dengan hanya satu kitab yang diajarkan saja. Karena kitab itu kan banyak. Yang diajarkan yang menjadi kurikulum kitab-kitab tertentu. Tapi bukan berarti kita nutup dari kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain itu perlu kita pelajari, perlu kita gali. Untuk apa? Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Mungkin tidak ada di kitab ini, ada di kitab itu. Di dalam bab yang sama, di dalam pembahasan yang sama. Nah, karena itu setiap guru harus memperhatikan waktu-waktu santrinya dan bagaimana mereka menggunakannya. Serta mengajarkan kepada santri membagi waktu. Karena terkadang santri itu kurang bisa, kurang mengerti membagi waktu. Karena maklum, santri itu seperti anak remaja yang benar-benar belum mengerti kehidupan. Makanya terkadang mereka itu melakukan dengan yang mereka senangi. Dan mereka terkadang nggak sadar yang mereka lakukan itu sebetulnya merugikan dia di kemudian hari. Contoh anak muda sekarang yang semisal menggunakan tato. Saat itu dia sangat ingin karena melihat banyaknya orang atau temannya kepingin. Setelah dia pakai, dia lihat keren. Dia bangga, dia senang. Di kemudian hari dia baru akan merasakan. Karena remaja wajar. Makanya terkadang mereka itu selalu diingatkan oleh orang tuanya. Dinasehati sama orang tuanya, diingatkan. Tapi terkadang mereka menganggap dibatasi yang ini dan itu. Lah santri gitu. Santri itu belum memahami. Karena itu perlu apa? Perlu diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Guru. Di dalam membagi waktu, cara membagi waktu. Sebenarnya kalau kita mau melihat seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu menjelaskan apa yang harus kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, apa yang kita baca. Kemudian yang kita butuhkan setelah bangun tidur ikut ke kamar mandi. Diterangkan di situ adabnya masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Kalau kita buang air kecil, caranya seperti ini. Kalau kita janabat, ini, itu, dan sebagainya sudah diterangkan. Setelah itu, dianjurkan di situ kalau bisa bangunnya itu sebelum subuh. Subuh. Kemudian kegiatan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari. Setelah itu, antara setelah terbitnya matahari sampai dengan waktu zuhur itu nggak ada waktu tertentu kata Imam Al-Ghazali, sholat atau yang lain sebagainya. Tapi Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Jangan lupakan manfaatkan waktu antara terbitnya matahari sampai zuhur itu salah satu dari 4 hal. Mencari ilmu yang manfaat atau mengamalkannya, atau zikir, tasbih, sholat, membaca Al-Quran, atau memberikan kesenangan kepada umat orang Islam lainnya,
membahagiakan orang Islam yang lainnya dan lain sebagainya. Sampai tidur lagi. Lah terkadang sebagai santri itu tidak terpikir ke sana. Karena dia hanya mempelajari, hanya membaca. Karena sekali lagi masih seperti remaja dalam mencari ilmu. Ya, dalam mencari ilmu seperti remaja. Lah itu perlu apa? Perlu bimbingan langsung dari guru. Mengajarkan kepada mereka untuk membagi waktu. Gunakan untuk ini. Dalam mutola'ah aja. Dalam mutola'ah kadang santri itu fokus dengan satu pelajaran. Meninggalkan pelajaran yang lain. Kadang hanya 2 pelajaran. Pelajaran yang lain tidak. Lah itu diajarkan. Jam mutola'ah itu sekian. Hendaknya kamu bagi. Sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini. Sehingga kamu bisa mempelajari semuanya. Bisa menghafalkan semuanya. Lah itu aja. Kemudian juga cara membagi waktu untuk apa? Berinteraksi dengan orang. Karena itu dituntut diajarkan di situ untuk apa? Gabung. Dalam apa? Permainan. Misal di daerah dekat pondok itu ada lapangan bola misalnya. Gabung ikut. Tapi bukan ikut di situ sama dengan mereka. Mereka pakai celana pendek. Kita juga pakai celana pendek misalnya. Ya enggak. Karena kita santri, ya celananya bukan celana pendek. Ya, karena kita tahu celana pendek membuka celana panjang. Ya. Kemudian caranya bagaimana untuk masuk ke mereka agar mereka juga ikut dengan kita, bukan kita ikut mereka. Mereka ikut dengan kita. Merubah celananya bukan pendek bukan di atas paha tapi di bawah lutut misalnya. Juga memerhatikan niat-niat. Terkadang juga nggak harus ikut main. Menjadi penonton misalnya. Karena ini dilakukan oleh beliau oleh Umar bin Muhammad bin Sani bin Hafid. Ketika beliau masih belajar di Baydha, di tempat mertuanya. Itu kalau sore, beliau itu menyempatkan datang ke lapangan bola. Nggak ikut main. Karena beliau juga nggak melepas pakaiannya. Pakaiannya seperti itu situ. Datang ke lapangan bola. Sebagai penonton ngelihat. 1 kali, 2 kali. Kemudian ada salah satu di antara mereka itu yang kemudian dekat dengan Ahli Umar. Nah, setelah itu dibawa. Yang dekat ini bagaimana caranya bisa masuk di mereka, mempengaruhi mereka. Sebagai perantaranya. Hanya subhanallah. Ketika permainan bola itu terkadang sebelum mereka bermain itu baris diajarkan sama Umar. Ini olahraga, bisa bernilai ibadah jika diniatkan ini itu dan lain sebagainya. Sehingga banyak anak muda saat itu di Kota Baydha yang tadinya mereka hanya main, tidak pernah menimbah ilmu, akhirnya menimba ilmu, belajar. Bahkan beliau memberikan waktu khusus untuk anak-anak itu. Merubah. Nah, karena itu perlu bergabung bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi bagaimana mereka merubah mereka menjadi. Karena itu kita sendiri, ya, insya Allah nggak pernah terjadi di Indonesia. Ya. Kita sendiri waktu bermain bola di Hadramut itu sebelum permainan, anggap wasitnya, sebelum kita bermain itu baris dulu, mengingatkan, niatkan dengan niat yang baik ini itu dan sebagainya. Padahal mau main bola itu, diingatkan. Nah, ini diterapkan dan itu merubah. Kemudian juga bukan lepas daripada kehidupan masyarakat di sekitar kita atau di daerah kita.
Karena itu sewaktu-waktu santri itu ditertibkan untuk ikut kegiatan seperti majelis atau semisalnya di luar pondok yang diadakan di daerah sekitar. Jadi partisipasi, bukan pondok lepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya, tapi ikut. Ikut hadir. Tapi kembali lagi majalisul khair. Majelis khair. Ilmu atau salat, zikir dan yang lain sebagainya. Tapi diingatkan di situ ma'amulahadzatin niyah wal kaifiyah. Tapi perlu memperhatikan apa? Memperhatikan niat dan cara. Kemudian yang ke-15, ayyakunal mudarris muttasilan bi auliya'i umuri tulab wa muballighan lahum mahasinahum wa ikhbar man tawala ghiyabuh aw takarrara minhu wasfun sayyi'un li ta'awun 'alal ilaj. Guru atau pihak pesantren, kiai itu harus ada hubungan dengan para wali santri. Harus ada hubungan. Nah, apalagi sekarang kan mudah, dibuat grup WA, atau semisalnya. Untuk apa? Berhubungan antara wali santri dengan pihak pondok atau guru. Lah guru menyampaikan kepada mereka tentang anaknya, misalnya bagus, baik, atau juga melaporkan kalau anaknya ini absen beberapa kali. Ikhbar man tawalla ghiyabu, mengkabarkan kepada orang tuanya karena berurutan anaknya ini absen. Nah, absen bukan karena sakit, absen, nggak sakit nggak apa, tapi nggak ikut pelajaran, atau terulang dari anaknya wasfun sayyi'un, sifat yang buruk. Na'udzubillah, misalnya mencuri, atau memukul temannya, dan semisalnya. Lah gunanya melapor untuk apa? Gunanya melapor litta'awun 'alal ilaj, untuk saling bantu, saling support, memperbaiki. Kalau orang tua lepas, pasrah total ke pondok pesantren atau kepada kiai, keliru. Kiai tidak ada hubungan dengan wali santri, keliru. Kalau kiai tidak ada hubungannya kepada wali santri, ini bisa disalahkan. Kok bisa anak saya seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Salah. Atau wali santri tidak peduli. Ketika terjadi sesuatu, ia akan marah. Nah, karena itu harus ada hubungan di antara keduanya. Untuk apa? Memperbaiki. Orang tua kepingin anaknya baik, karena itu dipesantrenkan. Guru butuh bantuan orang tua. Kalau anaknya itu melakukan beberapa kali pelanggaran atau absen dalam pelajaran. Kalau tanpa ada pantauan dari keduanya, sulit. Atau pihak pesantren tok ngurus, ini berat kadang. Kadang guru sudah menasihati, mengingatkan, bahkan mungkin berulang kali dipanggil. Atau kalau misalnya ada hukuman, berulang kali dihukum. Tapi akan terulang dan terulang. Tapi kalau ada hubungan, itu bisa lebih cepat memperbaikinya. Kenapa? Ada dukungan dari orang tua memaksa anaknya untuk berubah. Memaksa anaknya berubah. Karena itu seperti contoh sekolahan. Pihak sekolah kalau nggak pernah komunikasi sama orang tua atau tidak pernah mengkabarkan apa yang terjadi dari anaknya di sekolahan kepada orang tua nggak tahu apa-apa. Berapa banyak anak yang bolos, nggak sekolah,
Bukan 1 hari 2 hari. Terkadang berminggu. 1 minggu 2 minggu nggak pernah absen, nggak pernah masuk sekolah. Tapi berangkat dari rumah seragam sekolah, bawa tas sekolah dan lain sebagainya. Setelah 2 bulan 3 bulan baru ada surat dari pihak sekolah. Ini terlalu lama ini. Terlalu lama nggak masuk sekolah baru dikasih tahu. Ini ibarat kalau sakit sudah parah baru ngabari. Akhirnya pihak sekolah memutuskan nggak diterima lagi di sekolah ini. Yang disalahkan anaknya. Atau mungkin sedikit juga menyalahkan orang tuanya. Padahal kesalahan pihak sekolah juga. Kenapa nggak mengkabarkan ke orang tuanya ketika anak ini sudah tidak masuk sampai 3 minggu atau 1 bulan? Kalau 1 hari mungkin masih bisa ditoleransi. Mungkin bisa ambil alasan lah pihak sekolah. Mungkin anaknya sakit, orang tuanya lupa ngabari. 2 hari 3 hari. Tapi kalau 1 minggu 2 minggu itu tidak masuk akal. Nah ini masalah terjadi. Lah kalau di pondok, apalagi kalau absennya si anak tadi itu bukan di dalam pondok, dia malah keluar pondok, lebih resiko. Kalau dia keluar pondok melakukan sesuatu larangan di pondok dan dilihat orang banyak dan orang-orang itu pasti akan mengatakan, loh ini anak pondok sana, anak pondok itu, muridnya kiai ini, muridnya kiai itu. Loh. Kemudian nggak ada berita ke orang tuanya. Nah ini akan terjadi apa? Masalah besar. Nah, karena itu hubungan antara wali santri dengan pihak pesantren itu harus klop, harus sambung. Untuk apa? Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan orang tua kepada anaknya atau tidak diinginkan pondok kepada santrinya, itu bisa saling memperbaiki. Memperbaiki siapa? Memperbaiki anaknya. Ya. Jadi ibaratnya 1 pasien ditangani 2 dokter. Satu adalah orang tuanya, yang satunya adalah pihak pondok. Nah, kan itu harus punya apa hubungan. Nah, yakunal mudaris muttasilan bi auliya umuri tullab wa muballighan lahum mahasinahum wa ikhbar man tawalla ghiyabu atakarram min wasmun sayyun lita'awun 'alal ilaj. Yang ke-16, an yagussa alaihim bi kathrati qasas dawil akhlaq al-'aliyah wa khususan man kana min ahli manatiqihim. Menceritakan kepada mereka banyak cerita, ya, menceritakan banyak cerita kepada santri. Apa yang diceritakan? Orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji, orang-orang yang memiliki kebaikan yang nampak terlihat dan dikenal. Lebih khususnya orang-orang yang diceritakan yang memiliki akhlak yang terpuji, yang mulia ini adalah orang dari kotanya mereka atau desanya mereka. Karena setiap kota atau setiap desa itu pasti ada orang yang dikenal. Dikenal kesolihannya, dikenal keistiqomahannya, dikenal dengan kealimannya, dikenal dengan akhlaknya, itu pasti. Setiap kota atau setiap desa pasti ada. Lah itu hendaknya diceritakan ke mereka. Secara khusus orang-orang yang di daerah itu, secara umum semua, ya, semua ulama, semua sulaha, orang-orang soleh, ya, di tempat yang lain seringkali diceritakan tentang Kiai A, diceritakan tentang Kiai B, diceritakan tentang Kiai C. Ini kealimannya kiai ini, akhlaknya kiai ini, ya. Kemudian istiqomahnya kiai ini, semangatnya kiai ini. Ya.
Karena apa? Cerita itu seperti yang pernah kita bahas, ya, cerita itu bisa menjadi support, bisa menjadi support, bisa menjadi pembangkit dalam diri seseorang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad cerita para nabi, para rasul. Diceritakan. Apa dalam ayat Al-Quran? Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Semuanya sudah aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad, cerita para rasul. Dalam ayat Al-Quran Allah ceritakan Nabi Adam enggak? Ceritakan Nabi Adam. Diceritakan Nabi Adam. Diceritakan Nabi Nuh enggak? Diceritakan Nabi Nuh. Diceritakan Nabi Ibrahim, ya. Diceritakan Nabi Zakaria. Diceritakan Nabi Isa, ya. Diceritakan Nabi ini, diceritakan Nabi itu dan sebagainya. Semuanya dia diceritakan. Lah cerita itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Agar kamu lebih mantap, lebih kokoh. Dalam apa? Dalam mendakwakan apa yang aku perintahkan, menyampaikan apa yang aku perintahkan. Lah cerita itu dikatakan oleh Allah mau'izah wa dzikra, sebagai nasihat dan pengingat. Dijadikan oleh Allah cerita itu adalah mau'izah dan dzikra. Jadi kalau kita dengar manakib di hal-hal biasanya manakib itu bukan untuk anak cucunya bangga atau sombong dan untuk dihormati karena ayahnya atau kakeknya, bukan. Tapi itu adalah mengundang orang-orang lain, khususnya mereka untuk apa? Bisa meneladani dan meniru. Jadi diceritakan itu untuk ditiru, untuk diikuti dan sebagai nasihat. Ini loh orang yang mulia. Ini loh sosok yang baik, ini loh orang yang alim, ini loh orang yang istiqomah. Diceritakan dari masa kecilnya bagaimana menuntut ilmu, bagaimana dididik orang tuanya, kemudian belajar kemana, ya, kemudian apa yang dilakukannya dan lain sebagainya. Loh, itu pembangkit. Nabi diceritakan untuk apa? Menumbuhkan rasa sabar yang lebih kuat daripada para rasul sebelumnya. Ulul azmi yang termulia siapa? Ulul azmi ada berapa? Ulul azmi ada 5. Ulul azmi itu seorang rasul, ya, seorang rasul. Ada 5. Yang termulia siapa 5 ini? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Nabi Muhammad yang termulia. Dari apa? Dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, dari Nabi Nuh. Karena ulul azmi itu rasul yang mendapatkan cobaan yang berat. Setiap rasul mendapatkan cobaan, tapi yang terberat 5 ini. Dan yang lebih berat adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bisa lebih sabar dari mereka. Bisa lebih sabar. Kenapa? Dari cerita-cerita yang Allah ceritakan. Allah ceritakan Nabi Nuh. Dakwanya Nabi Nuh berapa tahun? 20 tahun. Berapa tahun dakwanya Nabi Nuh? 40 tahun. 950 tahun
dakwanya. Bukan umurnya ya, dakwanya 950 tahun. Lama enggak? Bukan lama lagi. Kalau untuk orang zaman kita itu sudah keturunan keberapa? Sudah keturunan keberapa? 950 tahun. Dalam waktu yang lama itu, yang ikut Nabi Nuh berapa orang? 20.000. 1.000.000 orang. 80 orang. Hanya 80 orang. Misal ini contoh. Kalian sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai. Kok ada sih ngomong ngamin? Nggak mau jadi ustadz atau kiai? Ngajar di masjid atau di madrasah misalnya. Setahun, 2 tahun, yang hadir cuma 1 orang atau 2 orang. Kira-kira lanjut atau buyar? Yang hadir cuma 1 orang atau 2 orang. Setahun, 2 tahun. Kira-kira buyar apa lanjut? Buyar. Kok nunggu setahun? Insya Allah 2 kali 3 kali pertemuan, kalau yang hadir cuma 1 orang buyar. Nggak usah nunggu setahun 2 tahun. Nabi Nuh enggak loh. Sabar. Tapi kesabarannya hilang. Dengan murkahnya Nabi Nuh, sehingga apa? Berdoa kepada Allah didatangkan badai binasa semuanya. Kecuali yang bersama Nabi Nuh itu 80 orang. Lainnya hilang sudah. Termasuk istrinya dan anaknya. Nah, makanya Allah Nabi Nuh mengatakan apa? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Lalu diceritakan kesabaran Nabi Nuh dalam apa? 950 tahun menghadapi orang, mendakwakan mereka, mengajak mereka, ya tidak ada yang ikut, cuma hanya 80 orang. Nabi Muhammad walaupun enggak lama. Berapa lama Nabi Muhammad? 23 tahun. Diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, meninggal di usia 63, 23 tahun. Ketika diceritakan Nabi Nuh, Nabi Muhammad bisa memiliki kesabaran, dan kesabarannya lebih dari Nabi Nuh. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan senjata pamungkasnya untuk apa? Membinasakan mereka, seperti yang dilakukan Nabi Nuh kepada kaumnya. Pernah dengar cerita ada bala musibah diterima kaum Nabi Muhammad di masa hidupnya Nabi Muhammad? Gak ada. Kenapa? Karena kesabaran yang dimiliki Nabi Nuh, setelah Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad tentangnya, Nabi Muhammad ingin punya kesabaran itu bahkan lebih. Makanya Allah ingatkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana sabarnya para ulul azmi sebelummu. Jangan terburu-buru seperti mereka, atau untuk mereka, untuk kaummu. Nah, tidak pernah Nabi Muhammad angkat tangan binasakan mereka, nggak pernah. Yang ada apa? Mengangkat tangan untuk apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ketika Nabi Muhammad ke Taif, dilempar batu sampai berdarah. Karena takut darahnya netes, ditada sama Nabi tangannya. Karena kalau darahnya netes ke bumi, bumi akan murka. Gak mau bumi ini murka membinasakan penduduk Taif, tada sama Nabi. Malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad, menawarkan ingin membinasakan mereka. Ditolak sama Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka enggak ngerti. Bukan doanya Nabi, Allahumma hlikhum, ya Allah hancurkan mereka, binasakan mereka.
Enggak, tapi berilah petunjuk kaumku. Lah, guru harus sering menceritakan kepada santrinya itu sosok-sosok yang mulia. Para ulama yang terkenal, ya, baik itu dari daerahnya ataupun daerah luar. Agar apa? Agar setiap santri itu tertanam dalam pikirannya, ngelihat kesabarannya mereka, ketekunannya mereka, semangatnya mereka, itu tumbuh dalam diri mereka. Kalau enggak, santrinya enggak tahu ceritanya ulama-ulama sebelumnya, dianggap nyari ilmu itu gampang, mudah, ya, enteng, ya. Kemudian nanti kalau sudah keluar jadi ustadz itu enggak. Orang-orang hebat memiliki sesuatu yang hebat itu perjuangannya berat. Menjadi kiai bukan karena bapaknya kiai, tapi karena ketekunannya. Karena ketekunannya, karena semangatnya. Dan itu akhirnya ada pada diri mereka. Mereka memberikan semangat yang mereka miliki dulu kepada anak-anaknya. Akhirnya anaknya punya semangat sebagaimana orang tuanya. Akhirnya apa? Bapaknya kiai, anaknya pun jadi kiai. Lah, guru perlu, karena murid itu, santri itu seperti anak. Nah, karena memang apa? Orang tua kan ada 3. Salah satunya adalah guru. Guru orang tua untuk santrinya. Lah, perlu diceritakan kepada mereka, orang-orang yang semangat, orang-orang yang mulia, agar santrinya tadi itu punya semangat seperti orang-orang yang diceritakan kepada mereka. Ya. Punya keistiqomahan, ketekunan seperti orang-orang yang diceritakan kepada mereka. Itu harus sering diceritakan. Ya, harus sering diceritakan kepada mereka. Tentunya khususnya yang diceritakan itu penduduk lokal yang mereka mungkin melihat, ya, mungkin mereka, ya, mengetahui orangnya, ya, atau keluarganya dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka itu, ya, apa, nggak pesimis, optimis untuk bisa mengikuti jejak mereka. Karena apa? Bukan mustahil. Ya, mengikuti jejak mereka itu bukan mustahil, mendapatkan seperti mereka itu juga bukan mustahil, karena yang memberikan kepada mereka Allah, dan Allahnya nggak berubah, tetap berubah Allahnya. Hah? Allah maha dulu dan maha akhir, nggak berubah, tetap. Yang memberikan mereka ketekunan, semangat dan lain sebagainya, Allah yang masih sampai sekarang sama. Berarti sebagaimana Allah memberikan kepada mereka, bisa memberikan kepada mereka, juga bisa memberikan kepada kita. Nah, karena itu perlu sering diceritakan. Kemudian yang ke-17, an yu'awwadu al-infaq wal badal walau bi syai'ir ramzil yasir. Seorang guru harus membiasakan para santrinya untuk berbagi. Ya, berbagi, mengorbankan apa yang dimilikinya walaupun kecil. Dibiasakan berbagi. Lah, dengan apa? Bi an yadhkura fadailat tabadzul fillah wal jud was sakha. Dengan menyampaikan kepada mereka keutamaannya berbagi karena Allah, dermawan, ya, loman, itu disampaikan agar apa? Semangat dalam diri mereka untuk menjadi orang yang berbagi. Karena tidak ada kiai pelit, itu tidak ada. Kiai pelit nggak ada. Cari bagaimanapun kiai pelit tidak ada. Kiai itu dermawan semuanya. Makanya banyak orang itu kadang kalau nggak nemu jalan untuk utang, datangnya ke kiai. Dikira kiai itu bank sama mereka. Nah, ini butuh duit, datangnya ke kiai. Jadi nggak butuh doa atau butuh ilmu, datang butuh duit ke kiai.
Padahal kiainya nggak buka minimarket, nggak buka swalayan, toko, enggak. Tapi mereka datang untuk minta duit dan lain sebagainya. Nggak ada kiai kemudian nggak ngasih, nggak ada. Mereka itu berbagi. Makanya jangan kita ini berburuk sangka, ngelihat mereka diamplopi kemudian itu dibuat mereka pribadi. Mungkin iya ada, tapi sebagian besar mereka itu bukan untuk mereka pribadi. Keluar lagi untuk apa? Berbagi kepada yang lain. Khususnya orang-orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang yang datang ketika butuh kepada mereka. Nah, karena itu harus diajarkan kepada santrinya. Dengan menyebutkan apa? Menyebutkan keutamanya berbagi. Ya, keutamanya berbagi atau kedermawanan. Bahkan apa? Wa yaj'alhum suduk tabarruk tatawwu'i. Yusraf hasilu fi mithli syira'i kutub au adawat maktabiyah au ghairiha au musa'adat fi rihla lahum au tusallam lidhi naibah au ma'ruf fil balad bil hajah. Menyediakan untuk mereka itu kotak amal. Ya, menyediakan kotak amal. Yang hasil daripada kotak amal itu untuk apa? Dibuat semisal beli kitab, ya, untuk perpustakaan. Nah, kan berbagi itu berarti. Santri disediakan kotak amal untuk menaruh uangnya di situ apa yang dimiliki. Hasilnya dibelikan untuk kitab perpustakaan. Berarti apa? Kitab yang ada di perpustakaan itu bukan milik satu orang tapi milik semua. Berbagi untuk siapa? Bukan untuk dia semasa dia belajar, tapi untuk orang-orang yang setelahnya yang belajar. Ya. Atau juga apa? Diberikan adawat maktabiyah, alat-alat kantor, ya. Ya, untuk misalnya pulpen atau pensil atau buku atau bahkan mungkin papan tulis dan semisalnya au ghairiha atau selainnya. Au musa'ada fi rihlalahum, atau itu digunakan untuk apa? Untuk subsidi, ya, bagi mereka ketika melakukan rihlah, rekreasi. Nah, kan ada waktu rekreasi ya. Ada waktu rekreasi, ya. Nah, ya itu mungkin dari situ dibuat nyewakan mobilnya, dari uang itu mungkin dibuat beli makanannya dan semisalnya. Autusalam lidina iba, atau kotak tadi itu digunakan untuk apa? Untuk diserahkan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Mungkin longsor, kebanjiran, atau kebakaran, ya. Atau ma'ruf fil balad bil hajah, atau yang dibutuhkan, yang diketahui di daerahnya, ya, yang dibutuhkan di daerahnya. Misalnya untuk memperbaiki jalan, memberikan penerangan jalan dan yang lain sebagainya. Intinya di situ mengajarkan kepada santri untuk berbagi. Nah, jadi setiap dia memiliki itu dia punya apa ya? Punya jiwa berbagi kepada yang lain. Ya, tidak menjadi orang yang pelit. Karena seorang pemimpin atau ustadz atau kiai itu nggak layak kalau mereka pelit. Ya, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad seorang pemimpin tapi nggak pelit. Ya. Gantinya Sayyidina Abu Bakar juga sama. Gantinya Sayyidina Umar juga sama, Sayyidina Utsman juga sama, Sayyidina Ali juga sama. Nggak ada yang pelit daripada mereka. Nah, itu pemimpin secara umum. Lah kita bisa menjadi pemimpin mungkin di masjid atau mungkin di musola atau mungkin di madrasah. Ya. Lah kita ketika menjadi pemimpin, ya, khususnya nggak boleh pelit. Harus siap apa? Mengorbankan apa yang kita miliki. Bukan kita justru mengambil dari apa, memanfaatkan orang-orang, bukan, tapi justru kita mengeluarkan apa yang kita miliki. Nah, semoga yang sedikit ini manfaat dan semoga kita bisa mendapatkan hasilnya dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.